Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang kepada Ibu dosen kita Ibu Yulia Hanuselina dengan gelar SIP MAP dan teman-teman seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan ini. Baiklah, adapun topik yang akan dibahas pada pertemuan ini, materi keempat, peranan SHN dan landasan SHN. SHN yaitu Sistem Administrasi Negara. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Giaska Metrisa Indriarti dengan NIM 210422272. Baiklah, untuk materi pertama langsung saja saya bacakan, yaitu kata pengantar peranan administrasi negara. Dalam masyarakat maju dan modern, setiap orang selalu dipengaruhi oleh keputusan yang ditetapkan. Pelaksana administrasi negara, kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan organisasi besar, bukan sekedar wajar tetapi juga dibutuhkan oleh setiap manusia modern. Berdasarkan kondisi seperti itu, jelas bahwa peranan pertama administrasi negara adalah sebagai stabilisator masyarakat karena keinginan dan kebutuhan manusia tidak mungkin sama. Kedua, peranan dari administrasi negara adalah mengatur, mengarahkan, dan mempercepat perubahan pembahasan sosial sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat atau bangsa dan masing-masing. Peranan ketiga dari administrasi negara adalah mengantar dan mendorong rakyat memasuki kehidupan sebagai masyarakat maju dan modern. Di atas telah dikemukakan bahwa administrasi negara berperan mewujudkan perubahan sosial antara lain melalui pelaksanaan pembangunan. Administrasi negara menuntut kepatuhan dan ketaatan. Meskipun disadari di negara manapun juga peranannya tidak pernah diwujudkan secara sempurna atau sebab tanpa cacat dan tanpa celah. Dalam keadaan seperti itu, selalu saja tampak adanya ketidakpatuhan yang setidaknya disampaikan berupa kecaman. Setiap negara, baik negara itu besar maupun kecil, pasti memiliki sistem administrasi negaranya yang sesuai dengan situasi kondisi masing-masing negara tersebut. Administrasi negara Indonesia khusus merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan piranti dalam peranan pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggara administrasi negara Indonesia antara lain Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, garis besar haluan negara sebagai landasan operasional. Next, ada tiga landasan SHN atau sistem administrasi negara. Landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ideal bagi penyelenggara administrasi negara Indonesia adalah identik dengan landasan negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, merupakan dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum yang pandangan, hidup kesadaran, dan cita-cita moral yang meliputi kesesuaian meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa negara yang bersangkutan. 2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus yang 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. 3. Landasan operasional yaitu garis-garis besar haluan negara GBHN. Landasan operasional sistem administrasi negara dalam garis-garis besar haluan negara GBHN adalah yang merupakan satu haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dahulunya ditetapkan MPR. Pola umum pembangunan nasional itu merupakan rangkaian program pembangunan penyelenggaraan terarah dan terpadu yang berlangsung terhadap meneruskan rangkaian program pembangunan yang terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hasil-hasil lanjutan yang ketiga tadi, hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin, kesejahteraan dan berkeadilan sosial sekaligus dan akan menegakkan ketahanan nasional dan selanjutnya akan meratakan jalan bagi penerus untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oke, berbagai landasan sistem administrasi negara sebagaimana terdahulu dijelaskan merupakan pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan administrasi negara Indonesia, terutama dalam rangka perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana dan program-program pembangunan serta dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan sistem administrasi negara. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.